وحنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني. Para pemirsa IKI TV dan Madani TV, sahabat Quran dimanapun berada, pada sesi yang ketiga ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dalam kajian syariat cinta dalam kesempatan ini. Yang pertama, ini dari Wiwin Mbak Kiai. Iya. Bismillah, Assalamualaikum Mbak Kiai, mohon bertanya untuk ta'aruf itu waktunya apa ada batasnya? Karena dari pihak laki-laki ingin nazar, sementara untuk nazar kondisi belum bisa dikarenakan beberapa hal. Untuk pihak perempuan apabila merasa terlalu lama menunggu, apa boleh menerima pinangan dari yang lain? Iya. Ta'aruf itu memang belum ada ikatan apapun ya. Apalagi belum khitbah. Yang sudah ada ikatan itu khitbah, sehingga Nabi mengatakan la yakhtub ahadukum ala khitbati akhi hatta yada. Tidak boleh seseorang melamar ya calon istrinya yang sudah dilamar oleh orang lain, sehingga yang pertama itu sudah meninggalkan atau merelakan, mengikhlaskan. Tetapi di dalam ta'aruf tidak ada ketentuan. Kalau misalnya si calon istri merasa ada sesuatu yang tidak mungkin, ya lebih baik terus terang saja. Saya tidak siap gitu ya untuk dilakukan nazar, ya. Nah, tentu suami juga, calon suami itu akan berpikir ada apa ini sampai tidak boleh dilihat misalnya. Dan memang harus disadari bahwa melihatnya itu harus dengan mahram ya, tidak boleh sendirian, tidak boleh waktu malam. Ya usahakan oleh kita waktu-waktu yang tidak menimbulkan masalah. Karena biasanya kan yang namanya setan itu datangnya tiba-tiba. Tiba-tiba ada peluang dan kesempatan, si setan mengatakan aku akan datang dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri. Akhirnya orang lupa. Sering terjadi begitu. Jadi ta'aruf yang Islami itu adalah ta'aruf yang disertai dengan mahram dan waktunya terbatas. Dan usahakan seperti jumhur ulama mengatakan yang boleh dilihat itu hanyalah muka dan kedua telapak tangan. Kenapa? Karena muka dan kedua telapak tangan menggambarkan sebenarnya keseluruhan. Jadi kalau kita sudah yakin melihat mukanya, sudah yakin. Muka itu kan bukan sekedar fisik ya. Yeah. Bukan sekedar cantik atau tidak cantik, tapi juga ekspresi dari kepribadian. Ya, orang yang murah senyum itu juga akan kelihatan pada mukanya. Orang yang mudah marah juga akan kelihatan pada mukanya kan. Jadi karena itu maka unsur yang paling penting itu dengan melihat muka. Karena itu muka itu kan dikatakan sebagai anggota tubuh yang selalu diperintahkan ya. Salat pun juga gitu kan, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ini menggambarkan bahwa wajah itu menjadi sangat penting, termasuk juga menentukan kualitas dari si wanita maupun laki-laki itu sangat ditentukan oleh wajahnya. Ya, kan ada orang yang wajahnya wajah apa ya? Wajah menakutkan, mengerikan. Orang melihat aja sudah takut melihat wajahnya. Tapi juga ada orang yang simpati. Ya silakan saja. Tetapi intinya adalah ketika niatnya memang mau nikah, segera dia ambil keputusan. Kalau dengan setelah melihat ta'aruf itu, jadi atau tidak jadi. Jangan si calon suami pun juga menggantung-gantung. Mau diputus oleh dia sayang, ya kemudian juga kalau ada orang lain yang mau melamar, dia seolah-olah tidak rela. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh gitu. Termasuk zalim juga. Zalim itu juga antara lain membuat tergantung status seseorang, ya itu antara lain. Baik Pak Kiai. Untuk yang kedua ini, Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana jika sekarang sedang marak nikah online? Apakah itu sah? Artinya kedua belah pihak tidak bertatap muka secara langsung, kemudian jika pada saat melamar terjadi ijab qabul, apakah itu bisa disebut pernikahan? Ya, nikah itu kan bukan sekedar aspek hukum, ya, tapi juga aspek hikmah. Kenapa di dalam agama kita ada walimah, ada khitbah? Itu sebenarnya karena terdapat banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Supaya yakin betul
jangan sampai terjadi penyesalan setelah nikah. Oleh karena itu maka lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jangan menganggap mudah. Ya mungkin bisa dilakukan nikah online. Ya. Jadi nikah online itu kan kalau menurut saya berpendapat tidak sah ya untuk saat sekarang, karena kecuali kalau dalam kondisi betul-betul darurat, ya. Tapi yang namanya nikah itu lebih baik ada ya di depannya, walinya juga ada, saksinya juga ada, 2 orang saksi, kemudian ada keluarga dekat perlu dihadiri oleh keluarga dekat. Karena kan Nabi mengatakan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, aulim wala bisyatin, adakan walimah. Ya, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing untuk memberitahu ya, publikasi kepada keluarga dekat, kepada teman dekat bahwa saya sudah melaksanakan akad nikah dengan si fulanah misalnya ya. Oleh karena itu maka walaupun itu mungkin ada pendapat-pendapat yang membolehkan, tetapi jangan dijadikan tren ya nikah secara online itu. Sekarang macam-macamnya, nikah secara online, pinjaman secara online, dan lain sebagainya secara online. Itu saya kira yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan, apalagi masa depan untuk keturunan kita, itu menurut saya jangan tasahul kita. Jangan menganggap enteng, memudah-mudahkan. Harus memperberat. Memperberat artinya sikap kita harus menghormati. Institusi pernikahan itu harus dihormati oleh kita, oleh umat Islam. Karena dalam institusi pernikahan itu nanti akan tercermin sebuah keluarga baik atau tidak baiknya. Ya, jadi jangan tasahul, jangan memudah-mudahkan lewat telepon. Bagaimana Anda misalnya setuju kalau saya kawin dengan Anda, disaksikan orang tuanya setuju misalnya. Nah itu kan tasahul namanya ya. Harus ada effort ya, harus ada usaha, harus ada ikhtiar yang dibenarkan oleh syariat. Supaya apa? Supaya biasanya kan orang merasakan kenikmatan, kebahagiaan setelah melalui sebuah proses yang dilakukan secara baik begitu. Masya Allah, berarti memang tidak boleh dimudah-mudahkan, harus ada ikhtiar yang maksimal untuk menunjukkan bahwa benar-benar dia akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Baik Pak Kiai, terima kasih. Untuk berikutnya dari Beben Supriyatna, jika istri seseorang meninggal dunia, apakah ia harus menunggu 40 hari masa berkabung atau ada waktu tertentu untuk menikah lagi? Iya, kalau bagi laki-laki tidak ada iddah. Ya. Iddah itu 4 bulan 10 hari itu bagi istri. Istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya memang harus menunggu untuk membersihkan rahimnya ya. Tapi kalau laki-laki kan tidak ada masa iddah. Bahkan banyak juga yang istrinya baru meninggal, dia nikah lagi. Ya, jadi ingatkan iddah itu, masa berkabung itu, katakanlah itu hanya ada bagi kaum wanita. Bahkan dalam etikanya ya, etika keluarga, bahwa sebaik dulu itu sudah berlaku itu. Wanita yang ditinggalkan wafat oleh suaminya, biasanya dalam waktu sekian bulan dia tidak keluar. Ya. Walaupun kalau sekarang kan kadang-kala tidak berbeda ya, tapi intinya jangan sampai merubah hukum. Kalau sekedar untuk ihtiyat, hati-hati ya boleh inilah. Misalnya karena dia pekerjaan sebagai guru misalnya, kalau dia sampai 4 bulan itu merugikan si anak ya boleh dalam waktu 10 hari, 20 hari ya. Karena intinya sih iddahnya itu tidak boleh tidak boleh nikah ya sebelum selesai. Bahkan bukan sekedar tidak boleh nikah, tidak boleh dikhitbah ya kecuali dengan sindiran. Ada dalam Al-Qur'an. Ya. Sindiran boleh. Laki-laki misalnya sudah 3 bulan nih datang, kiranya kelihatannya Anda kok tambah cantik gitu misalnya. Sindiran sebenarnya. Kata-kata menyindir tidak langsung. Kata-kata kiasan itu boleh dilakukan oleh. Tapi kalau saya mau melamar Anda itu tidak boleh. Ya. Baik Pak Kiai, untuk berikutnya dari Saudara Ali Nurdin. Bismillah Ustadz, bagaimana hukumnya mengulang akad nikah ketika salah? Apakah memang harus 3 kali? Apabila masih salah juga sudah 3 kali, apakah pernikahannya itu dianggap batal, harus latihan dulu sampai lancar beneran? Gimana Pak Kiai? Ya, biasanya sih diulangi itu karena tidak langsung ya, tidak mubasyarah ya. Misalnya si wali mengatakan saya nikahkan Anda dengan anak saya fulana ya,
dengan mas kawin 10.000 misalnya ya, diam dulu. Ya, bahkan saya pernah menyaksikan, mungkin tidak diberitahu sebelumnya, si calon suaminya itu baca Fatihah dulu, baru setelah baca Fatihah, kemudian baru saya terima nikahnya. Saya bilang itu harus langsung, jangan ada kata apapun juga, jangan diselang. Saya nikahkan Anda dengan anak saya Fulana dengan mas kawin 10 juta, dibayar tunai, saya terima. Nah begitu, sah gitu ya. Jadi kalau sampai berulang-ulang itu biasanya itu tidak nyambung, tidak langsung begitu. Jadi biasanya sih sampai yakin betul saksi itu dan wali yakin ini nyambung, tidak terhalang oleh kalimat atau perkataan-perkataan dan pernyataan yang lain. Biasanya begitu. Baik. Masya Allah, terima kasih Pak Kiai. Ada satu lagi yang masuk ini Pak Kiai dari saudara Henry. Izin bertanya Ustadz, apakah hukumnya menikah dalam keadaan hamil duluan? Apakah sah atau harus mengulang setelah melahirkan? Ya ini sebenarnya kalau dalam perspektif ajaran Islam, orang ketika misalnya kata hamil duluan itu sebenarnya jangan dinikahkan. Karena akan melahirkan tasabuh nanti. Ya apa ini anak apa kan dikatakan anak si bapaknya kan juga terjadinya sesuatu itu kan sebelum hubungan suami istri. Oleh karena itu di dalam berbagai tulisan itu ya untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi masalah-masalah ke depan, maka ditunggu dulu sampai melahirkan. Nah begitu ya, itu yang biasa. Tapi kan itu tidak mungkin sekarang itu. Orang lebih banyak malunya ya lebih malunya ketimbang ketahuan orang lain. Nah, oleh karena itu lebih baik kita menjaga jangan sampai terjadi. Itu yang paling tepat ya. Harus menjaga dengan baik, mendidik anak kita dengan baik, jangan sampai melakukan perzinahan. Karena namanya perzinahan itu dampaknya sangat luas. Dikatakan fahisyah ya. Ya, jadi apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati perzinahan karena perzinahan itu fahisyah. Perbuatan yang jahat, perbuatan yang merugikan semua pihak, wasa'a sabila, dan perbuatan yang buruk. Itu akan melahirkan sa'a sabil ya. Sa'a sabil itu perjalanan kan, perjalanan yang buruk. Perjalanan dalam kehidupan itu kan akan dirasakan nanti. Apalagi kalau anaknya tahu ya, keturunannya tahu, saudara-saudara tahu, itu sangat membahayakan. Makanya istilahnya sa'a sabila. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Perbuatan jahat dan buruk perjalanan. Tentu perjalanan itu track record ya mungkin ya. Track record dari si orang itu, ketahuan misalnya kurang baiknya, akhlaknya dan lain sebagainya. Karena itu dalam Islam, kalau Anda generasi muda sudah merasa mampu, nikah saja. Ya minta izin sama orang tua, persiapkan dengan baik. Insya Allah kalau soal rezeki, insya Allah asal siap bertanggung jawab, itu saya kira bisa dilakukan. Dan orang tua pun juga jangan terlalu menghambat kalau anaknya sudah mau kawin. Ya, dipermudah pernikahan, persulit perceraian. Begitu kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pernikahan itu kan ahsanul faraj ya, akan menjaga kehormatan, akan menjaga pergaulan, hubungan satu dengan yang lainnya. Begitu. Masya Allah, ada satu lagi nih Pak Kiai yang masuk di penghujung pertemuan kita ini. Dari saudara Hambali, izin Ustadz, saya pernah menjadi wali nikah pembantu saya di rumah. Karena saya tidak tahu di mana wali nikahnya, jadi saya menjadi wali daripada dia itu berzina dengan kekasihnya. Apakah pernikahannya sah? Wali nikah apakah boleh perempuan? Karena waktu itu istri saya yang menjadi wali. Karena pernikahannya memang sederhana di rumah. Ini ya. Baik ya, monggo bagi. Wali itu harus laki-laki yang harus jelas. Tidak boleh sembarangan. Bisa-bisa tidak sah itu. Lebih baik lapor ya ke pengadilan kan. Karena kan di dalam sebuah riset katakan bahwa al-umara waliyuman la waliyalah ya. Bahwa penguasa itu maksudnya penguasa yang berkaitan dengan pernikahan itu merupakan wali dari orang yang tidak punya wali. Ya, jadi jangan mentang-mentang dia menjadi diam di satu rumah, bahwa tidak ada hubungan apapun,
langsung ada masalah dinikahkan. Apalagi walinya perempuan. Itu oleh perempuan itu tidak sah, tidak ada itunya ya. Yang namanya wali itu ya harus bapak atau kakak atau kakek ya. Atau yang berkaitan dengan namanya adalah apa yang punya kelayakan di dalam Al-Quran maupun hadis maupun dalam fikih, yang punya kelayakan untuk menjadi wali. Karena wali itu rukun kan, tadi sudah rukun. Jadi rukun itu menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Kalau rukunnya bolong satu, ya tidak sah. Ya, apalagi wali ya, wali itu kan yang menyerahkan begitu, yang menyerahkan kepada si calon suami itu. Oleh karena itu maka saya lagi pernikahan yang semacam pokoknya tidak boleh memudah-mudahkan. Ya, tadi saya katakan salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 hal yang main-mainnya serius, yaitu an-nikah, wa tolak, wal itqu. Ya, pernikahan, perceraian, kemudian juga wal itqu, memerdekakan. Oke. Baik Pak Kiai, Masya Allah. Tentu saja ini pentingnya kajian ini seperti ini kasus faktanya Pak Kiai, bahwa ada orang yang memudah-mudahkan karena ini dianggap pembantunya, dia bosnya, itu maka kemudian ya malah istrinya lagi yang jadi wali. Ini apa, jadi dagelan yang sempurna jadinya gitu ya. Artinya sesuatu yang seolah-olah diyakini itu sebagai sesuatu yang sah, tapi ternyata mengesahkan sesuatu yang haram gitu ya, karena belum sah gitu. Betul. Baik, ini masih ada satu lagi nih Pak Kiai. Ya. Bismillah, saya pernah menikah sebelumnya dengan istri saya, tapi ayahnya tidak mau menjadi wali. Jadi walinya adalah kakak laki-lakinya. Apa boleh? Ya boleh kalau itu ya. Kalau kakaknya kan kalau berhalangan ya, kalau berhalangan udzur syar'i namanya. Kan urutannya wali itu bapak, kakek ya, ayahnya ya. Atau anaknya, saudaranya dari bapaknya ya. Boleh saja itu. Sebenarnya sah itu ya. Kalau misalnya si bapaknya itu tidak mau menikahkan karena ada sesuatu alasan. Ya. Baik Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai atas ilmunya. Tentu saja ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Oh, ternyata ada hal-hal faktanya dalam kehidupan sosial kita, ada sesuatu yang dianggap itu sah-sah saja, biasa-biasa saja, boleh-boleh saja. Ternyata ada sesuatu di balik itu yang ternyata itu tidak sah. Artinya kalau itu tidak sah, berarti itu membolehkan sesuatu yang semestinya tidak boleh. Akhirnya sebenarnya perzinahan jalan terus, tapi dianggap itu sesuatu yang sah gitu. Ini persoalannya karena apa yang dilakukan itu tidak disadari dengan ilmu. Baik Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya Pak Kiai. Di penghujung pertemuan ini, para pemirsa IKTV dan Madani TV dimanapun berada, di kota hingga pelosok negeri dan juga yang ada di luar negeri, terima kasih atas kebersamaannya di dalam mengikuti kajian pada sore hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi episode yang ke-8 insya Allah pada hari Sabtu yang akan datang dengan tema yang berbeda. Insya Allah kita akan bahas secara lebih mendalam agar kita di dalam mengarungi perjalanan kehidupan keluarga kita ini benar-benar dipandu dengan ilmu, dipandu dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan contoh-contoh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga keberkahan hidup dan kehidupan keluarga kita benar-benar Allah berikan. Akhirnya para pemirsa IKTV dan Madani TV, tentu saja yang pertama saya mengajak kepada para pemirsa semuanya untuk ambil bagian di dalam sedekah jariah untuk Masjid Jaidi, yang ini akan menjadi pusat pembinaan dan pelatihan guru-guru Al-Quran, kaderisasi guru-guru Al-Quran, dan semoga semua yang ikut ambil bagian ini pahalanya terus mengalir kepada para muhsinin, para donatur, para agniya yang telah mensedekah jariah
harta yang dimilikinya atau mewakafkan hartanya, dan saya mendoakan ajarakumullah fima a'taitum wa barakallahu fima abqaitum wa ja'alallahu lakum tahuran wa jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kepada harta yang disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan oleh para muhsinin, dan memberkahi pula pada harta yang masih dimiliki oleh para muhsinin, dan semoga Allah membalasi dengan balasan yang lebih baik. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني